Shalom saudaraku, saya percaya saudara semua diberkati oleh Tuhan sampai hari ini. Saya percaya di masa-masa sulit seperti sekarang ini, di mana waktu kita banyak kita habiskan di dalam rumah. Tetapi saya berharap waktu-waktu yang ada boleh kita pakai untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Salah satu cara untuk membangun hubungan dengan Tuhan adalah dengan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, dengan bernyanyi kepada Tuhan. Nyanyian bisa berisikan tentang pengagungan nama Tuhan, tentang ucapan syukur kepada Tuhan, tentang pengakuan kita terhadap Tuhan, atau permohonan kita kepada Tuhan. Para pencipta lagu-lagu rohani, mereka banyak mendapatkan lirik-lirik lagu ketika mereka sedang merenungkan kebaikan Tuhan, sedangkan merenungkan firman Tuhan. Saudara, mungkin kita familiar atau sering mendengar tentang lagu yang dinyanyikan oleh grup band Hillsong yang berjudul Christ is Enough. Saudara tahukah saudara bahwa lirik lagu ini terinspirasi dari kisah seorang bapak yang memutuskan untuk dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka tinggal di desa kecil di India pada sekitar tahun 1880, di mana pada saat itu memang sulit ditemukan orang yang beragama Kristen di sana, karena mereka sudah mempunyai keyakinan dan kepercayaan tersendiri. Sehingga karena keputusan dari bapak, anak, dan istrinya, sehingga banyak penduduk desa yang tidak setuju. Sehingga keluarga ini diseret ke tengah-tengah lapangan di mana semua penduduk desa sudah berkumpul. Kemudian sang ketua desa bertanya kepada si bapak ini, "Jika engkau tidak mau menyangkal dan berpaling dari imanmu kepada Tuhan Yesus, maka anak-anakmu akan kami bunuh." Kemudian si bapak ini menjawab, "I have decided to follow Jesus and there is no turning back." Artinya, saya sudah memutuskan untuk mengikut Yesus dan tidak ada alasan untuk berpaling, untuk berbalik. Maka kedua anaknya pun dibunuh. Kemudian si ketua desa ini bertanya lagi kepada bapak ini, katanya, "Jika engkau tidak mau menyangkal dan berpaling dari imanmu kepada Tuhan Yesus, maka istrimu pun akan kami bunuh." Kemudian si bapak ini menjawab, "The world can behind me, but the cross is still before me." Artinya, dunia di belakangku, tetapi salib di depanku. Yang artinya, Kristuslah yang terutama. Kristuslah masa depanku. Nah, karena jawabannya, maka istrinya pun dibunuh. Kemudian terakhir kalinya si ketua desa bertanya, "Jika engkau tidak mau menyangkal dan berpaling dari imanmu pada Tuhan Yesus, maka kamu pun akan kami bunuh." Kemudian si bapak ini menjawab, "Though no one is here to go with me, still I will follow Jesus." Artinya, biar tidak seorang pun yang percaya pada Tuhan Yesus, namun saya akan tetap mengikut Tuhan Yesus. Saudaraku, memang tidak mudah untuk mengambil keputusan seperti ini, karena jawaban dan keputusan yang mereka ambil, kemudian suami, istri, dan kedua anaknya pun mereka bunuh. Tetapi saudaraku, ketika bertahun-tahun kemudian
Mereka kemudian bertanya-tanya, kenapa si bapak ini bisa sedemikian mempertahankan imannya kepada Tuhan. Sehingga akhirnya mereka pun, penduduk desa dan bahkan ketua desa pun menyerahkan dirinya untuk dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena iman, karena komitmen dari si bapak ini beserta keluarganya, sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan. Saudaraku, dalam Roma 8 ayat 35 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ayat 38 berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, seringkali memang penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang membuat seseorang menjadi ragu akan imannya kepada Tuhan. Tetapi Alkitab berkata, siapa yang dapat memisahkan kita? Ketika kita menyadari bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Dunia di belakangku, tapi salib Kristuslah yang ada di depan kita, di hadapan kita. Dunia ini sifatnya hanya sementara, namun kerajaan Allah kekal. Bersama Tuhan yang ada adalah kekekalan. Maka sudah sepantasnya kita mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil, akan firman Allah. Sehingga ketika kita menghadapi tantangan iman, kita tetap mempunyai komitmen untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Yosua berkomitmen dengan keluarganya, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan, kepada Allah. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, karena dia tahu bahwa kekekalan ada dalam Kristus Yesus, sedangkan hidup kita di dunia ini hanya sementara. Dan biarlah kita mempunyai iman percaya, supaya kita tetap memandang Tuhan dan mencari yang kekal di dalam hidup kita, sehingga penyertaan Tuhan akan sempurna buat kita. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian Christ is enough. Everything I need, it's in you.
percaya kepada Tuhan dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah.